Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin ala nikmatil iman wa bi nikmatil islam. Thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang paling utama adalah kita memanjatkan puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini, yaitu malam ke-25 di bulan suci Ramadan, alhamdulillah Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul sama-sama melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di musala yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat serta berangkaikan salam salawat kita hadiahkan kepada junjungan kita junjungan alam yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kiranya kelak yang masa kelak nanti kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini beberapa yang kami sampaikan. Yang pertama yaitu panitia zakat tetap masih menerima dan akhir daripada penerimaan zakat dari panitia zakat musyawarah hikmah yaitu pada tanggal 30 bulan April, yaitu satu hari sebelum malam takbiran. Itu batas terakhir yang diberikan oleh daripada panitia zakat di musyawarah hikmah. Kemudian yang bertindak sebagai ceramah ataupun nanti imam sholat tarawih kita yaitu Al-Ustaz Al-Mukarram kita Sahri Al-Simbolon, alhamdulillah tadi telah memimpin sholat isya berjamaah, dan kemudian nanti yang untuk membawakan bilalnya akan dibawakan oleh Nanda kita kembali yaitu Nanda Ajis. Baiklah, mungkin ini muka dimana daripada saya mewakili daripada kemauan salah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Mukarram kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan paling utama, marilah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa serta melaksanakan qiyamul lail. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan rahmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan tahun ini dengan sampai berakhirnya bulan ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Selawat berangkaikan salam marilah senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang berhadir pada hari ini dan umat Islam yang ada di permukaan bumi Allah ini kelak akan mendapat syafaatnya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jemaah salat isya dan salat tarawih rahimakumullah. Di penghujung bulan Ramadan masih ada satu ibadah yang harus kita kerjakan. Apakah itu? Yaitu pelaksanaan pembayaran zakat. Zakat itu ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat harta. Kewajiban zakat itu telah diterangkan Allah dalam surah Al-Maidah ayat 103.
Artinya kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat, mengeluarkan sebagian daripada harta-harta kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah satu, membersihkan jiwa, kemudian membersihkan hati. Sebanyak 28 ayat di dalam Al-Quran Allah memerintahkan tentang pelaksanaan zakat. Pelaksanaan zakat di dalam 28 surah Al-Quran itu tetap digandengkan dengan pelaksanaan sholat. Apa artinya? Bahwa perintah zakat itu dengan perintah sholat itu adalah tentang ketauhidan kepada Allah. Makanya kita perhatikan di dalam Al-Quran itu tetap digandengkan. Al-Quran telah membandingkan perintah zakat dan perintah sholat. Artinya apa? Bahwa perintah zakat itu adalah ada kepentingan tauhid di dalamnya. Oleh karenanya kepada kita yang berkemampuan, berkelebihan dalam makan sehari-hari, itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Di dalam Al-Quran Allah telah mengancam begitu dahsyat kepada orang-orang kaya, orang-orang yang berpunya tidak mengeluarkan zakat. Mereka menumpuk emas, menumpuk harta. Allah mengancam bahwa nanti di hari kiamat harta-harta itu baik berupa emas, baik berupa uang akan dicairkan dan mendidih, disiramkan ke tubuhnya. Nauzubillah. Itu adalah ancaman Allah di dalam Al-Quran. Jadi bagi kita yang berkecukupan harta, jangan coba-coba tidak mengeluarkan zakat. Bagi yang punya kebun luas, bagi yang punya ternak, bagi mereka-mereka yang memiliki toko yang sukses, itu diwajibkan mengeluarkan hartanya, mengeluarkan zakatnya. Dan zakat fitrah itu adalah ibadah yang terukur. Jadi zakat itu nggak bisa ditaksir-taksir, karena itu ibadah yang terukur, bisa diukur. Ada ketentuan pengukurannya, bukan ditaksir-taksir. Jadi tidak pernah zakat itu meleset, karena ada perhitungannya, kecuali pemilik harta itu tidak jujur. Itu wallahu a'lam. Kita tidak sampai ke arah itu. Sebetulnya kalau kita berpikir umat Islam yang kaya raya itu, apabila mau mengeluarkan zakatnya 2,5% dari hartanya, kita ini tak susah-susah, tak pernah kan susah. Kita mayoritas penduduknya Islam, tapi kadang-kadang kita sedih. Membangun masjid kita begini di jalan-jalan, coba meminta-minta, prihatin. Padahal banyak orang-orang kaya. Kalau dikeluarkan saja 2,5% dari hartanya dari kebun sawitnya itu, sudah tak perlu kita membangun masjid. Prihatin kita melihat. Kadang-kadang kita malu dengan penduduk agama lain. Mereka tak pernah. Kalau kita hampir sepanjang jalan raya, akhirnya Cina-Cina itu pun memberikan bantuan. Apa tujuan dia? Buang sial lo, buang sial. Coba. Tidak. Padahal kalau umat Islam ini bersatu semua sadar mengeluarkan sebagian hartanya. Itu anak-anak miskin, anak-anak panti-panti asuhan itu nggak terlantar. Cuma itulah tadi, tanya iman. Tepuk dada, bukan tanya selera, tanya iman. Sepanjang jalan raya kita lihat masjid-masjid bersibuk emak-emak di pinggir jalan semua meminta sedekah. Sedih, sungguh sedih. Padahal kita di negeri ini adalah mayoritas, jumlahnya banyak. Tak mungkin kita tak ada yang kaya, banyak yang kaya gitu. Banyak. Cuma itu tadilah, tepuk dada, tanya iman.
Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala terang-terang di dalam Al-Quran itu mengancam pada hari kiamat apabila kamu yang kaya-kaya tidak mengeluarkan zakatnya. Ingat, hartamu itu akan dididihkan, dan saat mendidih itu akan disiramkan ke tubuhmu sampai datang hari perhitungan. Itu ancaman Allah. Banyak ancaman Allah. Karena apa? Karena sebagian daripada harta yang kita miliki itu ada hak orang lain di situ. Ada hak orang lain. Itulah sebabnya maka zakat itu diperintahkan Allah untuk dikeluarkan. Apa? Karena bentuk kecintaan kita terhadap dunia yang berlebihan. Takut Allah. Manusia ini berlebihan terhadap cinta dunia sampai dia takut mati. Makanya Allah memperingatkan, di dalam hartamu itu keluarkanlah 2,5%. Yakinlah apabila kita mengeluarkan harta itu tak akan berkurang harta itu. Percaya, hidup ini Allah yang menjamin. Bumi dan langit ini ciptaan Allah. Setiap makhluk yang dikeluarkan ke bumi ini, Allah telah menjamin rezekinya. Percaya. Cuma itu tadi, saya sudah berulang-ulang mengatakan, banyak kita tak percaya sama doa kita. Lebih percaya kita sama doa orang lain. Ustaz, kalau nggak doakan anakku, coba. Anak dia orang lain suruh mendoakannya. Tidak, doa itu emak dan ayahnya yang paling besar. Tak ada orang lain. Itu tadi, kita kadang-kadang kurang yakin dengan keyakinan kita. Akibat apa? Akibat perubahan teknologi, pergeseran akhlak di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Kemudian saya mengingatkan kepada panitia Badan Amil Zakat dan seluruh kita peserta zakat, marilah sebelum hari itu cepat-cepatlah dibayar zakat itu. Apa artinya? Supaya zakat yang terkumpul itu bisa dimanfaatkan. Boleh bayangkan, panitia zakat mengumpulkan malam takbir. Malam takbir pengumpulan siap jam 2 malam. Jam 3 malam itu zakat dibagikan. Yang miskin dan yang fakir, ada yang ketiduran, ada yang menunggu-nunggu. Kapan waktu datang antara zakatku? Coba. Sementara panitia zakat dan para mustahik besok pagi dia akan segera melaksanakan sholat Id. Bisa-bisa gara-gara pembagian dan penerimaan zakat itu dia tidak melaksanakan sholat. Jadi betul kata panitia tadi, satu hari sebelum pelaksanaan Idul Fitri, zakat itu sebaiknya sudah dibagikan kepada yang mustahak. Tujuannya apa? Supaya bisa dimanfaatkan. Untuk apalah di malam hari raya kita kirimkan beras, kita kirimkan uang? Untuk apa? Bukan tak berguna. Padahal tujuan pemberian zakat kepada 8 yang mustahik itu adalah apa? Di saat hari raya Idul Fitri, dia ikut bergembira dengan orang-orang kaya. Kenapa? Dia telah mendapat santunan. Itulah tujuan pemberian zakat. Hadirin jamaah sholat Isya dan sholat Tarawih, barangkali demikianlah penyampaian saya tentang zakat. Dan pertemuan kali ini adalah pertemuan saya terakhir dengan jamaah di tempat ini. Mungkin di sana sini dalam penyampaian saya ada menyinggung perasaan hati jamaah semua. Saya dari lubuk hati yang paling dalam mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Al-Karam yang telah memberikan ilmunya pada kita semua. Semua kiranya apa yang disampaikan Al-Karam selama ini, selama bulan puasa ataupun selama bulan Ramadan, pertemuan-pertemuan dari malam pertama
bisa membuat kita kembali memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu sekalian, marilah kita melaksanakan sholat yang lain atau sholat tarawih. Pada Ajis saya persilahkan untuk menjadi bilal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B News TV.